Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimana caranya setan merampas dan melepaskan serta merontokkan iman seorang hamba ketika dalam keadaan sakaratul maut. Fil khabari annahu yaji'u syaitanu la'anahullahu fayajlisu 'inda ra'sil 'abdi fayaqulu lahu utruk hadzal dini fakul ilahaini isnaini hatta tanjua min hadhihi syiddati. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa setan laknatullah alaih akan datang kepada seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut. Dia duduk di sekitar kepala seorang hamba yang sedang sakaratul maut. Lalu setan laknatullah alaih berkata kepadanya, "Hai hamba Allah yang beriman, tinggalkanlah agama Islam ini dan katakan bahwa Tuhan ada dua, sehingga dengan mengatakan demikian kamu bisa selamat dari kesengsaraan ini." Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, setelah kita tahu perkara itu sedemikian rupa, ada kekhawatiran yang berat dan ketakutan yang amat besar, maka hendaklah kita semua menyiapkan diri dengan menangis, tadarru', merendahkan diri kepada Allah, serta menghidupkan malam dengan memperbanyak ruku', dengan memperbanyak sujud, sehingga kita semua bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an pernah ditanya, "Wahai Imam, dosa apa yang lebih dikhawatirkan yang dapat merampas iman?" Beliau, Imam Abu Hanifah, menjawab, "Yang paling dikhawatirkan
dari dosa besar, sehingga saking besarnya dosa itu sampai-sampai bisa merontokkan iman seseorang. Yang pertama adalah meninggalkan syukur terhadap iman. Yang kedua adalah meninggalkan kekhawatiran, artinya tidak merasa khawatir terhadap akhir dari kehidupannya. Dan yang ketiga, dosa besar yang mampu merontokkan iman seseorang adalah menganiaya, dolim terhadap sesamanya. Karena sesungguhnya seseorang yang di dalam hatinya terdapat 3 macam perkara atau dosa tersebut, maka secara umumnya kebanyakan dia akan keluar dari dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan. Fayuqalu, dikatakan dalam sebuah riwayat yang lain, asaddu halil aqsih wa ihraqul qabdi fa fi dzalikal waqti yajidu syaitanu hursatan min naz'i imanil mu'mini di syiddati arsi fi dzalikal waqti. Dikatakan dalam riwayat tersebut bahwa keadaan yang paling menyengsarakan calon mayit adalah keadaan haus dan terbakarnya hati pada saat sakaratul maut. Pada saat itulah syaitan laknatullah alaih akan berusaha mendapatkan kesempatan untuk merampas, untuk merontokkan iman seorang mukmin karena beratnya rasa haus pada waktu itu. Setan akan datang kepada hamba Allah yang dalam keadaan sakaratul maut. Mula-mula setan datang di sekitar kepalanya. Setan datang di sekitar kepalanya sambil membawa wadah yang berisi air tawar. Karena setan tahu bahwa hamba tersebut dalam keadaan sakaratul maut dan merasa haus yang teramat sangat. Lalu dia akan menggerak-gerakkan, menunjukkan, memamerkan wadah yang di dalamnya berisi air tawar. Lalu orang mukmin yang sedang sakaratul maut tadi berkata, "Berikanlah aku air. Aku merasa haus." Karena dia tidak mengerti bahwa yang datang membawa air tawar adalah setan laknatullah alaih. Lalu setan pun berkata kepadanya, "Hai hamba yang beriman, saya akan memberikan air kepadamu. Tapi terlebih dahulu katakan, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam
Dengan demikian saya akan menyerahkan air ini kepadamu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, jika orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung, maka dia tidak akan menjawab apa yang dikatakan setan. Kalau usaha pertama gagal, kemudian setan datang di tempat kedua telapak kakinya, dan setan pun menggerak-gerakkan wadah yang sudah berisi air tawar. Orang yang beriman tadi pun berkata, "Aku merasa haus, berikan aku air yang kau bawa itu." Setan pun berkata, "Katakan dulu, nanti saya akan menyerahkan air ini." Bertanyalah hamba yang beriman tadi, "Apa yang harus aku katakan?" "Gampang, kau katakan saja, aku telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan demikian aku akan menyerahkan air kepadamu." Maka barang siapa mendapatkan celaka, artinya kalau orang tersebut termasuk orang-orang yang su'ul khotimah, maka dia akan menjawab dan mengatakan seperti apa yang dikatakan setan, yakni dia akan mengatakan, "Aku telah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, dan barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang husnul khotimah, maka dia tidak akan menjawab, dia tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh setan, laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebagaimana dalam sebuah kisah, ada ulama besar yang bernama Abu Zakaria Az-Zahid. Anna Abu Zakaria Az-Zahid lama hadarathul wafatu atahu sadiquhu wa huwa fi sakaratil mauti. Ketika Abu Zakaria sedang sakit keras dan kondisinya sudah dalam keadaan sakaratul maut, ketika itu datanglah teman-teman beliau. Kemudian teman-teman beliau menalkinkan Abu Zakaria Az-Zahid, menuntunnya dengan kalimat tauhid, dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu beliau
Abu Zakaria As-Zahid berpaling darinya. Karena Abu Zakaria Az-Zahid ketika dituntun kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk yang pertama kali, kemudian temannya tadi mengulangi untuk kedua kalinya dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Abu Zakaria Az-Zahid kemudian berpaling lagi untuk kedua kalinya. Kemudian temannya tadi tidak putus asa, terus menalkinkan beliau, terus menuntun beliau dengan melafazkan kalimat thayyibah sebagaimana pertama dan kedua, yakni mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah dituntun kalimat thayyibah untuk ketiga kalinya, inilah secara tiba-tiba dan tidak disangka oleh teman-teman Abu Zakaria Az-Zahid, Abu Zakaria Az-Zahid mengeluarkan kata-kata, aku tidak akan mengucapkan kalimat itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lalu Abu Zakaria Az-Zahid pun tak sadarkan diri di hadapan teman-teman beliau yang sedang menjenguk. Dan tidak lama kemudian, ketika Abu Zakaria Az-Zahid sadarkan diri setelah sesaat dan menemui sedikit rasa nyaman, maka beliau pun membuka kedua matanya karena sadar. Lalu beliau bertanya kepada teman-temannya yang sedang menjenguk beliau. Beliau bertanya, wahai teman-temanku, apakah kalian tadi berkata sesuatu kepadaku? Serentak mereka pun menjawab, iya, Imam Abu Zakaria, tadi kami menalkin engkau dua kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Setelah kami talkinkan untuk pertama kali, kamu berpaling. Lalu kami mengulangi untuk kedua kalinya, kamu pun berpaling. Dan setelah kami menalkinmu, menuntunmu kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami yang hadir sempat kaget karena engkau menjawab dengan kata-kata, aku tidak akan mengatakan itu. Mendengar jawaban teman-temannya yang hadir, lalu Abu Zakaria dengan susah payah, dengan bahasa yang terpatah-patah, beliau menjelaskan kepada teman-temanku, wahai teman-temanku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa tadi itu iblis telah datang kepadaku dan membawa sebuah wadah berisi air bersamanya. Dia berdiri di sebelah kananku dan menggerak-gerakkan wadah itu. Lalu dia berkata kepadaku, apakah kamu membutuhkan air?
Aku menjawab iya. Iblis pun berkata, kalau kamu pengen air, katakan dulu bahwa Isa adalah putra Allah. Kemudian aku berpaling darinya karena aku tidak mau mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kemudian dia datang kepadaku dari arah kakiku. Lalu dia mengatakan seperti itu kepadaku. Pada ketiga kalinya dia berkata, katakan wahai Abu Zakaria bahwa tidak ada Tuhan. Kemudian saya menjawab, aku pun berkata, aku tidak akan mengatakan itu. Lalu iblis tadi membuang wadah itu ke bumi dan berpaling pergi. Maka sesungguhnya aku, wahai teman-temanku, menolak apa yang dikatakan iblis, bukan penolakan kepada kalian. Dan sekarang aku bersaksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu Abu Zakaria Az-Zahid meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah dengan kata-kata yang terakhir, yakni kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua tidak akan meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.